Mas Anies ingin mewujudkan perubahan, sektor apa saja yang akan diwujudkan perubahan tersebut? Jadi ketika saat ini konsentrasi perekonomian itu hanya bukannya mayoritas ya 50% lebih di Pulau Jawa, itu artinya penyediaan lapangan pekerjaan juga berada di Pulau Jawa. Sementara yang pada kuliah ada di mana-mana. Ujungnya dari mulai SMA banyak yang sudah pindah ke Jawa, kuliahnya di Jawa supaya dapat pekerjaan di Jawa. Pak Jokowi Itu sudah yang harus kita melakukan selesaikan. pembangunan Jadi jor-joran di luar Pulau dalam Jawa jangka loh. pendek adalah penyediaan lapangan pekerjaan dengan mendorong sektor mikro. Cara mendorong sektor mikro bagaimana? Beberapa hal. Satu, insentif fiskal diberikan. Jadi misalnya rendahnya pajak untuk sektor mikro, itu insentif fiskal. Yang kedua, diberikan akses permodalan. Bank-bank milik negara dapat arahan untuk membantu yang mikro dan kecil, sehingga mereka mengejar KPI-nya itu bukan pada return yang tinggi, tapi KPI-nya pada penyediaan lapangan pekerjaan lewat sektor mikro. Jadi berbondong-bondong mencari usaha mikro untuk dibiayai. Usaha mikro, salah satu tantangan utamanya adalah pembiayaan. Dibuat agar persyaratan untuk pembiayaan menjadi lebih sederhana. Kalau yang lalu, ini penafsiran saya sebagai anggota DPRD bekerja sama Pak Anies, saya punya hak untuk menilai kecepatan beliau dalam mengeluarkan DPRD kata-kata Jakarta ini ya. itu tidak berbanding lurus dengan kecepatan beliau dalam mengeksekusi tata kota. Bahwa ada Ingup 49/2021 itu instruksi dari Pak Anies ke Sekda di 2021. Ini bahasa saya ya, tapi nanti silakan ditampilkan. Isinya intinya semua tolong Pak Sekda beresin. Semuanya yang prioritas daerah. Lah, terus tanggung jawab dan tanggung jawabnya itu semua diserahkan ke Sekda. Jadi kalau ada apa-apa Sekda yang salah. Itu di akhir masa jabatan baru suruh Sekda beresin semua. Sisanya cuman kata-kata di RPJMD yang manis-manis saja. Konyolnya di masa akhir jabatan Pak Gubernur suruh Sekda bersih-bersih. Ada tulisannya apa? Tolong bikin master plan. Yang pertama, master plan buat fiskal. Kedua, master plan buat aset daerah. Loh, orang kerja itu pasti udah punya master plan dulu di awal, baru kita kerjain 5 tahun. Ini kerja setelah sampai 2021 dari awal jabatan. Baru mau bikin master plan di 2021 akhir, di pertengahan di akhir masa jabatan. Terlalu banyak narasi sampai beliau ngomong yang penting gagasan narasi di ujungnya baru karya. Karyanya ngerjain siapa? Ingup, suruh Sekda yang kerjain. Kalau gitu gajinya Pak Anies kasih aja semua ke Sekda. Nah ya, jadi sangat lucu sekali ya. Ketika yang dikatakan Pak Anies yang katanya perubahan tersebut nyatanya sudah dilakukan oleh Pak Jokowi loh, mengenai pemerataan tidak hanya di Pulau Jawa saja. Buktinya Pak Jokowi selama kepemimpinannya 9 tahun ini beliau telah membangun di luar Pulau Jawa begitu jor-joran, di Papua, di NTT, di Kalimantan dengan adanya ibu kota baru, dan masih banyak lagi yang lainnya di Sumatera. Itu sudah dilakukan Pak Jokowi, Pak Anies. Perubahan yang mana? Sektor tenaga kerja dengan adanya smelter pembangunan hilirisasi itu menciptakan lapangan kerja yang sangat banyak sekali di luar Pulau Jawa gitu loh. Kalau nggak percaya ya, ini loh jawaban dari Pak Jokowi. Silahkan lihat videonya berikut ini. Urusan yang berkaitan dengan pembukaan lapangan kerja. Tuh, yang di keluar-keluar Pak Anies sudah dilakukan kan? Di Sulteng. Di luar Pulau Jawa ini. Sebelum hilirisasi hanya 1.800 tenaga kerja yang terangkut di dalam pengolahan nikel. Setelah hilirisasi menjadi 71.500 tenaga kerja yang bisa bekerja. Tuh, karena adanya hilirisasi nikel. Adanya hilirisasi program Pak Jokowi, jadi bisa menyerap tenaga kerja kan? Malut. Sebelum hilirisasi hanya 500 orang. Setelah hilirisasi menjadi 45.600 pekerja yang ini bisa buktinya Pak Anies. Program dari Pak Jokowi ini, bukan perubahan darimu. Kemudian kalau kita lihat, ini untuk seluruh produk turunan nikel.
Tidak hanya besi baja saja, yang dulu yang saya sampaikan 1,1 miliar US dollar itu hanya besi baja. Ini seluruh produk turunan nikel. 2014, 2015 ke sana kita ekspor bahan mentah itu hanya menghasilkan 2,1 billion US dollar, kurang lebih 31 triliun. Perbandingan dulu dan sekarang Setelah ini ya. hilirisasi menjadi 510 triliun. Dari, kembali lagi, Meningkat beberapa kali lipat Dari- saja itu. 2,1 billion US dollar melompat menjadi 33,8 billion US dollar. Berarti melompatnya berapa kali? Ini baru beberapa turunan saja. Kalau nanti turunannya bisa berkembang ke turunan-turunan yang lain, derivatif yang lainnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian bisa membayangkan berapa angka yang akan muncul. Dan ini baru nikel. Untuk growth pertumbuhan ekonomi daerah di Sulteng tadi, sebelumnya rata-ratanya 7,5. Begitu ada hilirisasi menjadi Ini di luar, 15% juga di luar Pulau Jawa loh ya. ekonominya di sana. Di Maluku Utara, sebelumnya rata-rata 5,7%. Dengar sendiri kan perbandingannya. Hilirisasi 23%. Kalau semua provinsi growth-nya seperti itu, Bapak Ibu bisa bayangkan agregat dari semuanya menjadi pertumbuhan ekonomi nasional kita akan berapa? Dan jangan sampai ada terus yang menulis bahwa kemiskinan di Maluku Utara masih ada. Ya, itu tugasnya pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang diselesaikan lewat APBD. Karena APBD juga mendapatkan manfaat dari adanya perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Atau saya selalu menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk meminta kepada perusahaan-perusahaan itu, misalnya cateringnya biar dikerjakan oleh pengusaha UMKM di daerah. Suplai sayurnya, suplai telurnya, suplai dagingnya, semuanya diberikan kepada pengusaha-pengusaha kecil yang ada di daerah. Ini akan menumbuhkan ekonomi di daerah di mana ada hilirisasi.